Boss. Welcome. Miss. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dadu Vandanu di Posmis Podcast Sebayu Misteri. Oke, seperti biasa saya hadir bersama Mbah Rokso. Mbah Rokso juga akan mendeskripsikan kisah yang akan saya hadirkan. Dan sahabat Posmis, edisi spesial kali ini akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu FM. Cerita kali ini mengisahkan pengalaman horor dari sahabat Posmis yang bernama Fahmi dari Debong, salah satu wilayah yang ada di Kota Tegal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Fahmi ini yang sudah berbagi kisahnya. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah horor, silakan kirim saja cerita kalian ke email Sebayu FM di sebayu94fm@gmail.com. Nanti pastinya kisah kalian akan kami hadirkan di YouTube Sebayu FM edisi spesial Podcast Sebayu Misteri. Sahabat Posmis, cerita dari Fahmi ini sangat menyeramkan. Fahmi pernah mempunyai pengalaman mistis yang terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini ia masih saja mengingatnya dan menyeramkan. Jadi kisah atau cerita Fahmi ini, ia melihat penampakan yang sangat nyata dekat dengan sumur tua yang ada di halaman dekat rumah temannya. Padahal waktu itu Fahmi tidak sendirian. Tetapi entah mengapa sosok misterius ini hanya mengganggu Fahmi saja. Penasaran sosok seperti apa yang mengganggu Fahmi? Selengkapnya di Posmis. Oke, sahabat Posmis, waktu itu ada 4 orang, yaitu Fahmi dan 3 teman lainnya. Rencananya mereka ini akan membuat sebuah acara, yakni membakar ikan hasil dari memancing sore harinya. Jadi ini sebelumnya Fahmi bersama teman-temannya ini memancing ikan terlebih dahulu di sebuah sungai. Lalu hasilnya itu mereka merencanakan untuk sebuah acara bebakaran. Mereka berempat sepakat untuk berkumpul di rumah Eko malam harinya. Eko ini salah seorang teman Fahmi. Nah, rumah Eko ini berada dekat dengan sebuah
sumur tua. Bahkan sumur tua ini bisa terlihat jelas kalau dilihat dari depan rumah Eko. Dan di depan rumah Eko ini masih ada kebun yang sangat luas. Sumur tua itu sudah tidak lagi dipakai. Entah sudah berapa lama tidak lagi diambil airnya. Jadi menyebabkan semakin menyeramkan kondisinya. Sahabat Posmis, waktu itu sekitar pukul 9 malam. Fahmi dan teman-temannya mulai bersiap mengumpulkan bahan-bahan untuk membakar ikan. Fahmi mendapat tugas untuk mencari kayu bakar di sekeliling area kebun, dan dia mulai mencari di sekitar depan rumah Eko. Tanpa sadar, Fahmi ternyata sudah berada tepat di samping sumur tua itu. Sewaktu Fahmi berada di dekat sumur itu, sekilas dia seperti mendengar suara geraman lelaki. Samar-samar dia mendengar suara itu seperti dekat sekali dengan sumur tua. Entah siapa yang ada di dekat sumur tua itu. Waktu itu Fahmi berpikir mungkin temannya iseng yang sedang menakuti dirinya. Jadi waktu itu Fahmi pun tetap mencari kayu untuk membakar ikan. Karena penasaran dengan sumber suara, Fahmi menyinari atau menyenter sumur tua itu menggunakan handphonenya. Karena waktu itu malam hari, jadi suasana dan kondisi di sekitar sumur memang gelap. Dari jarak 20 meter, Fahmi melihat ada sosok perempuan tua yang berjalan menuju ke pohon pisang. Jadi di kebun ini memang banyak pepohonan yang tumbuh, salah satunya adalah pohon pisang. Fahmi saat itu sangat kaget melihat nenek yang tengah berjalan di malam hari. Meskipun begitu, dia tetap berpikiran positif. Siapa tahu nenek-nenek itu memang warga setempat yang sedang mencari sesuatu yang ada di sekitar sumur. Meskipun kalau dipikir-pikir lagi, dengan waktu yang sudah larut malam, mau apa nenek-nenek itu keluar rumah? Apalagi lokasi sumur tua itu cukup gelap dan sangat sepi. Rasa penasaran Fahmi ini semakin menjadi. Dia mengamati nenek itu dengan seksama, dan yang aneh, meski dalam kegelapan, sosok nenek itu terlihat sangat jelas. Seperti ada sesuatu yang menyinari tubuh nenek itu. Lebih aneh lagi, nenek itu juga seperti mengetahui kalau Fahmi juga sedang mengamatinya. Karena nenek itu pun melihat Fahmi hingga mereka berada dalam jarak yang jauh, seperti bertatapan mata. Menurut Fahmi, tatapan mata nenek itu seperti cahaya merah
menyala seperti mata kucing, tetapi berwarna merah. Hingga akhirnya Fahmi pun memalingkan wajahnya dan enggan untuk mengamati sosok nenek itu. Meski takut, Fahmi masih tetap berlanjut mencari kayu. Dan setelah dirasa cukup, kayu sudah terkumpul banyak, Fahmi mulai membawanya ke tempat di mana teman-temannya berkumpul, yaitu di rumah Eko. Namun ia tidak menceritakan kejadian yang ia alami, kejadian yang dia lihat dan juga didengar di area sumur itu. Sahabat Posmis, tepat pukul 10:30 malam, ikan bakar sudah siap untuk mereka santap. Mereka pun mulai ramai-ramai menyantap ikan bakar sembari bercerita dan bercanda. Seusai makan ikan bakar, mereka tetap ngumpul di depan rumah Eko, memakai tikar yang digelar di atas tanah, sambil asik mengobrol sembari menikmati teh hangat. Saat kira-kira sudah pukul 12:15 menit, teman-teman Fahmi sudah mulai mengantuk. 3 temannya ini mulai pada tiduran di atas tikar sambil memandang langit yang gelap. Namun berbeda dengan Fahmi yang belum merasa ngantuk. Dia memainkan handphonenya, memainkan game, dan sesekali ia melirik ke arah sumur tua itu. Namun tidak ada apapun. Hingga pada akhirnya pukul 2 dini hari, ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Fahmi merasa ada sosok yang tengah melihat ke arah dia berbaring. Padahal di samping Fahmi itu kosong, hanya ada pagar kayu milik tetangga. Tapi Fahmi tetap fokus memainkan game di handphonenya dan tak menghiraukan apapun yang sedang difikirkan dan sedang ia lihat. Tetapi sahabat Posmis, ternyata lama-kelamaan entah dari mana datangnya ada satu butir biji salak kecil yang menjatuhi wajah Fahmi saat sedang berbaring. Dia langsung kaget dan terbangun. Langsung melihat ke arah temannya, mengira merekalah yang melempar biji salak itu. Tetapi ternyata teman-temannya sudah tertidur pulas. Sampai pada waktu Fahmi menyalakan senter di handphonenya, lalu dia arahkan ke sekeliling area kebun. Ternyata ada nenek-nenek yang ia temui saat mencari kayu bakar. Betapa merinding perasaan Fahmi waktu itu. Wajah nenek menyeringai, menunjukkan gigi-giginya yang berwarna merah, dan mata nenek juga semakin jelas terlihat, hingga Fahmi semakin ketakutan. Ia langsung pergi berlari ke rumah, dan semua teman-temannya ia tinggal karena mereka juga sudah tertidur pulas. Sahabat Posmis, itulah tadi cerita dari Fahmi yang melihat sosok misterius dari sumur tua. Dan selanjutnya kita akan membahas
bersama Mbah Rokso. Apa yang ada di deskripsi Mbah Rokso dan hasil penerawangannya? Oke, sahabat Posmis, kita akan membahasnya bersama Mbah Rokso. Mbah, tadi sudah disampaikan oleh saya tentang cerita Fahmi yang menemui sosok nenek-nenek di Sumur Tua. Sumur Tua ini berada di rumah temannya dan berada di areal kebun. Ini kalau boleh disampaikan apa saja makhluk yang ada di situ, Mbak? Ya. Assalamualaikum. Jadi di situ ada dua sosok ya. Ada dua sosok makhluk. Seperti sosoknya itu kalau saya pikir jerangkong ya, jerangkong atau tengkorak. Tengkorak, oke. Ya, karena dari wujud fisiknya ini tidak gemuk tapi lebih cenderung ke kurus. Kurus, kemudian terlihat mudah melayang ya. Pergerakannya cepat, dan karena sosok yang kurus ini jadi terlihat seperti orang tua begitu. Jadi yang pertama kali muncul malah bukan nenek-nenek ya. Yang pertama kali muncul ada dari foto yang diberikan Mas Fahmi. Ini ada di lorong jalan. Di lorong jalan itu sebetulnya ketika dia memfoto itu, karena keyakinannya dia itu berusaha menguak ya makhluk yang ada di situ, bisa jadi auranya Mas Fahmi itu menjadi media komunikasi. Media komunikasi makhluk yang pertama ada di foto di lorong rumah-rumah itu. Jadi yang muncul pertama ini justru sosok yang saya duga laki-laki. Nah, ini sosoknya. Ini sosoknya, pemirsa. Jadi dia itu lebih ke maskulin, sosok yang garang begitu ya. Dan tadi ketika saya menggambar ini, ternyata benar ceritanya Mas Fahmi bahwa ada suara menggeram ya. Menggeram. Jadi bisa jadi suara yang menggeram yang pertama kali ini adalah sosok maskulin ini, yang jahat, yang sifatnya lebih ke laki-laki begitu. Pertama kali saya pikir dia memakai topi caping. Topi caping yang agak tinggi topinya, tetapi ternyata entah itu apa, itu mahkotanya atau itu bentuk fisiknya dia yang menyatu menjadi dia, atau apa, tapi wujudnya ini memang seperti kayak runcing ya. Lancip ya. Lancip ya. Dan ini telinganya itu Seperti kelelawar. Seperti kelelawar ya. Seperti kelelawar, dan badannya lebar Mas Danu. Badannya lebar ya. Tapi dia bukan memakai jubah atau apa ya? Iya, jadi karena badannya lebar ini, jadi saya nggak tahu ini jubahnya atau ini badannya dia. Tetapi sosoknya itu tinggi dan tipis ya, tipis. Jadi sosoknya ini mudah melayang, bergeraknya lincah begitu. Warnanya gelap putih. Warnanya gelap Mas. Gelap ya. Warnanya gelap, dan dia hampir menutupi seluruh foto yang dikirim Mas Fahmi. Ya, jadi mungkin persis di depannya mungkin Mas Fahmi ketika memotret itu ada perasaan merinding atau apalah, mungkin deg-degan apa gitu, karena sebetulnya makhluk itu sudah ada di situ. Cuma benturan energinya belum berasa sama Mas Fahmi ya. Kecuali ketika dia mengalami peristiwa itu, dia mendengar suara geraman kayak orang menggeram gitu. Nah, ini diduga adalah makhluk ini. Jadi dia itu ketika terbuka, dia sebetulnya berusaha menghalangi masuk ya, menghalangi masuk ke alamnya begitu. Sosoknya itu, wajahnya itu kopong Mas Danu. Jadi kopong atau kosong? Kosong ya. Jadi kayak apa sih? Kayak tanah yang dikeruk begitu. Jadi saya pengen lihat apa matanya, hidungnya, mulutnya, tapi ternyata
Growong ya, Iya. ya Growong. Dia mengakunya adalah Ki Ageng. Cut. Iya. Oke, yuk. Jadi makhluk ini mengakunya bernama Ki Ageng. Ki Ageng mungkin dia adalah orang pembesar di situ yang merasa paling besar, yang paling menguasai wilayah situ. Maka dia entah ini nama yang benar atau tidak mengakunya Ki Ageng. Itu ya sudah, saya panggil Ki Ageng. Nah, maksud dia adalah dia tidak ingin supaya kisah yang terkait dengan makhluk gaib yang menghuni di situ itu diketahui. Oke. Makanya berusaha ditutupi. Tapi memang makhluk-makhluk ini berada di dalam sumur atau di sekitar sumur? Di sekitar sumur, Mas. Sekitar sumur Ya, ya. di sekitar sumur. Jadi sumur yang tua, kemudian jarang didekati orang ya. Kemudian itu menjadi tempat yang sunyi, lembab begitu ya. Lembab, sunyi. Ini biasanya memang disukai oleh makhluk-makhluk halus. Jadi dijadikan istana itu sangat bagus bagi mereka, indah banget gitu. Sumur itu begitu. Kalau melihat fisiknya itu bentuk tubuhnya memang apa ya, unik ya. Jadi tangannya itu seperti terpotong. Oh, Ya, jadi sikunya itu dia sikunya tidak bisa turun ke bawah, sikunya selalu ke samping. berarti seperti apa ya? Seperti benar seperti ini ya? Iya, tangan yang patah. Menyiku ya, Iya, tangan. menyiku. Jadi tangannya kayak patah gitu. Jadi sikunya ini kayak tidak fleksibel. Jadi tangan yang ini, yang dua ini hanya bergerak sebatas siku ke bawah. Kalau bentuk kakinya ke bawah saya tidak melihat wujud kaki atau apa ya. Jadi hanya bayangan hitam ke bawah begitu. Tidak mewujud kaki. Ini yang Ki Ageng, dan dia ternyata janggutnya panjang, Mas Dani. Janggutnya panjang. Biasanya kalau janggut-janggut yang panjang seperti ini menandakan umur ya, usia dari makhluk halus. Semakin panjang berarti umurnya semakin tua. Ya, dan ini memang kalau dilihat dari panjangnya ini hanya separuh badannya ya. Ya, mungkin ini agak masih muda, tetapi bisa jadi usia muda manusia dengan makhluk ini kan berbeda. Iya. Baik, ini adalah penampakan yang pertama. Ya, oke. Jadi dia yang mengaku sebagai yang menguasai atau juru kunci wilayah kerajaan di sekitar situ, sekitar sumur. Nah, kemudian masalah yang perempuan, yang nenek-nenek ya. Iya. Ini ada penampakan yang kedua yang ditampilkan. Jadi Oke. ini neneknya rambutnya enggak begitu panjang ya. Tapi memang bungkuk ya, Bungkuk, iya. Jadi membungkuk dia. iya, jadi dia itu lebih kayak rambutnya tipis. Rambutnya tipis, kemudian agak sedikit tidak beraturan ya. Tidak lurus, tidak, agak sedikit ikal tapi tidak beraturan, dan dia terjuntai agak ke bawah. Ini sekitar di bawah telinga ya. Di bawah telinga. Dan model badannya itu memang dia kayak mau jatuh ya kalau jalan ya. Kalau mau jalan kayak jatuh, dan ini seperti layaknya nenek-nenek. Jadi kalau jalan itu susah karena berusaha mengimbangi tubuhnya yang memang bentuknya unik begitu. Jadi agak seperti pancing ya, begini ya. Jadi perutnya itu malah ke atas itu. Perutnya malah ke atas, dan saya lihat nggak ada kakinya ternyata ya. Jadi kakinya sulit dilihat. Jadi dia cuman kayak semacam asap yang membentuk semacam kain atau apa. Tapi dia jalannya itu kayak diseret-seret, berarti ya ke belakang ini kainnya atau tubuhnya, kakinya di sini. Dan dia memang benar seperti cerita Fahmi, saya melihat ada semacam kayak kayu-kayu di belakang nenek ini ya. Berarti dia mungkin sedang berjalan di sekitar kayu itu, di sekitar tembok-tembok kayu itu. Dan dia berada di sekitar sumur itu
mengakunya namanya Sarmi. Sarmi. Sarmi ya, Mbah Sarmi. Jadi ada Ki Ageng, ada Mbah Sarmi. Entah ini namanya dia yang sebenarnya atau dia mengaku-ngaku namanya Sarmi, tapi yang disampaikan dia adalah saya Sarmi. Saya Sarmi, saya hanya berkeliling di sekitar daerah ini karena sejak dulu ini adalah tempat bermainnya Sarmi, tempat berjalan-jalannya Sarmi. Yang dia cari adalah ya memberi kenyamanan ya, versinya dia, memberi kenyamanan di sekitar situ bagi dia sendiri, tapi belum tentu bagi manusia ya. Kalau lihat pasti nggak nyaman gitu. Ya, jadi ya layaknya orang yang punya rumah, dia bersih-bersih, dia melihat alam sekeliling begitu. Namanya Mbah Sarmi. Jadi Fahmi ini mungkin bertemunya dengan Sarmi ini, dan ketika Sarmi ini melihat Fahmi pada satu frekuensi yang sama ya. Jadi Mbah Sarmi bisa melihat, Fahmi bisa melihat. Akhirnya Sarmi ini sebetulnya hanya ingin memberitahu bahwa ya kalian boleh memanfaatkan daerah sekitar sini, tapi ya ingat bahwa di sini saya sejak dari dulu ada di sini gitu. Ya, jadi terserah saya mau berkeliaran kemana-mana, berjalan kemana-mana, iki dueku begitu. Jadi ini punya saya. Ini termasuk yang biji salak itu dilemparkan ini oleh Sarmi juga. Kalau masalah biji salak sebetulnya dia adalah beberapa makhluk-makhluk kecil ya Mas Danu, yang iseng ya mungkin. Tapi dia menghuninya jauh di bawah sumur itu, di bawah sumur itu. Tapi kalau Sarmi, Mbah Sarmi, kalau yang ditanyakan Mbah Sarmi, dia tidak ada di dalam sumur, dia lebih ada di areal di luaran sumur. Tapi kalau yang di dalam sumur ya lebih banyak begitu, lebih banyak, tapi wujudnya bermacam-macam ya. Bisa jadi di satu kerajaan di situ bisa ribuan begitu, bisa ribuan makhluk seperti itu, yang salah satu atau duanya yang iseng-iseng begitulah. Jadi ketika ada orang mengetahui eksistensinya, ya dia berusaha untuk mengganggu. Karena misalnya Mas Danu tahu begitu ya, makhluk ini kemudian klik tahu perkataannya Mas Danu, pasti dia berusaha eksis. Kenapa kamu tahu begitu? Dilempar sebagai tanda marah gitu. Ya, sebagai tanda marah. Tanda marahnya ini berarti karena sudah mulai terusik begitu. Karena makhluk ini sebetulnya dia pasti mengakunya tidak mau mengusik manusia, karena ini adalah tempat saya begitu. Tetapi ketika kemudian ada manusia yang melihat, dia marahnya luar biasa dan berusaha menakuti supaya segera pergi dari tempat situ begitu. Sudah, berarti cuma dua, Ki Ageng sama Sarmi. Ki Ageng sama Sarmi. Jadi kalau yang dilihat Mas Fahmi adalah Mbah Sarminya ya. Kalau Ki Ageng itu lebih yang dituakan, dirajakan, lebih senior lah ya. Lebih senior ya. Jadi pembesar daerah khusus sekitar situ saja, bukan wilayah yang luas tapi daerah sekitar situ. Ya, sahabat Posmis, itu dia deskripsi dari Mbah Rokso terkait cerita dari Fahmi. Dan Posmis akan kembali dengan cerita-cerita yang lebih menyeramkan, mistis, horor, yang pastinya bakal membuat pemirsa merinding. Saya Danu Vandanu dan Mbah Rokso bakal kembali lagi di cerita seram berikutnya.